Oke, balik lagi sama kita. Nah, kita hari ini mau ngomongin ini film lagi sih. Harry Potter. Gimana? Di sini balik lagi sama aku Lina, Sulhan, sama Opek. Kita ada pandangan baru tentang Harry Potter. Mungkin pandangan baru, nggak baru sih, nggak baru. Jadi Harry Potter ini yang kita tahu kan dia film anak-anak gitu kan, film fantasi, sihir-sihir gitulah. Nah, cuman di sini kita mau ngomongin tentang sisi lainnya. Jadi kayak Harry Potter ini bukan film anak-anak juga sih kalau dari pembacaan kita gitu. Ya mungkin yang seri pertama sampai 5 bisa lah, atau 4 ya mungkin masih agak cocok terlalu untuk anak-anak lah. Itu dari segi filmnya ya, mungkin dari segi kontennya gitu. Aku sendiri kan juga ngikutin Harry Potter dari kecil kan. Sepupu-sepupu kan ngefans banget sama Harry Potter. Dari kecil? Iya. Pernah kecil ya? Masih. Sampai sekarang ya masih. Nah, ya sebagai sosok bocah gitu yang nonton Harry Potter dulu kan aku ngefans banget pengen jadi penyihir gitu. Bahkan aku tuh dukun mas apa? Ya malah curhat ya jadinya ya. Sorry. Ya, pokoknya aku nonton Harry Potter dulu dengan sekarang tuh beda guys gitu kan. Jadi ketika aku nonton Harry Potter dulu aku hanya menikmati itu sebagai sebuah film fantasi ya. Ini aku ngomongin film ya, bukan novelnya gitu kan. Novelnya sih malah belum baca gitu. Tapi filmnya aku dulu suka fantasi penyihir kan, ada banyak lah film-film tentang penyihir ya. Tapi Harry Potter ini aku nggak tahu kenapa aku suka gitu sama dia gitu kan. Apakah mungkin karena aku dulu sama terbully gitu kayak Harry Potter gitu juga mungkin ya. Gitu. Secara nggak sadar kita ngerasa gitu ya. Gitu. Pernah ngebully. Dan ketika nonton sekarang juga dengan kontemplasi yang lebih mendalam, dengan pengalaman hidup yang baru gitu, akhirnya aku melihat Harry Potter tuh yang seri 1 sampai 5 misalnya, kalaupun itu bisa disebut film anak-anak kok ya surem banget gitu ya. Punya pembacaan beda pas sudah tua gitu ya. Iya, apalagi temanku Opek nih, dia dari kemarin kan kayak selalu nyacatin Harry Potter gitu, menguraikan tokohnya satu-satu gitu ya Opek ya, dan sisi kesuraman mereka gitu. Ya Opek emang suram banget sih ya. Selama beberapa menit ke depan kita bakal dengerin dia inilah mau nyacatin Harry Potter gitu dengan kesuramannya gitu. Oke Pek. Enggak, apa ya, aku tuh bingung. Maksudnya kalian menikmati Harry Potter entah buku atau film tuh dari kecil kan? Iya. Umur 6-7 gitu lah ya. Iya. Aku juga pertama kali nonton Harry Potter tuh kelas 1 SD sekitar umur 7 lah itu. Tapi aku takut akhirnya cuma nonton setengah jam atau sejam pertama itu. Yang Harry Potter dengan batu bertuah itu. Karena menurutku ini sangat horor. Atau kayak rasanya kayak nonton film horor itu, terus suasananya tuh gelap, kayak dia dibully sama keluarga tirinya dan lain semuanya lah. Sampai yang kedua pun aku mau nonton baru setengah jam udah ketakutan. Akhirnya aku stop lah, aku nggak berani lagi. Akhirnya aku baru nonton full ya semuanya di umur 25 itu aku baru berani nonton Harry Potter. Itu pun setelah dapat paksaan dari teman-temanku yang udah umur 28, 29, kata dia, "Ini bagus Pak, ternyata sebagai tontonan di masa tua, di masa ketika kita beranjak dewasa ketimbang sebagai tontonan anak-anak." Dan bagi beberapa temanku katanya Harry Potter ini satu film yang bagus untuk terapi ketika kamu punya depresi atau mungkin trauma. Anda depresi ya Mas? Enggak sih. Nggak ada klaim klinis tentang itu. Cuma teman-temanku yang punya depresi bilang ini satu terapi yang bagus. Coping gitu. Ya, coping mekanisme yang bagus dari Harry Potter itu sebagai teknik narasi atau apa itu kalau nggak salah. Karena mereka juga udah divonis depresi lah secara klinis, dan ternyata mulai bisa menerima dirinya setelah nonton Harry Potter. Itu yang menarik. Dan kemarin setelah aku baca beberapa buku, jurnal ataupun artikel populer yang cukup akademis di internet, ya mereka bilang bahwa psikolog itu banyak memakai Harry Potter sebagai terapi untuk orang-orang yang punya PTSD mungkin atau depresi lainnya. Soalnya emang di tokoh-tokohnya kalau kita teliti lebih lanjut juga
kita mulai dari Harry Potter aja deh. Waduh. Harry Potter. Iya, kita ya gak apa-apa ya. Harry Potter sendiri dia hidup menyaksikan kematian orang tuanya pas dia masih bayi gitu kan. Itu mungkin jadi suatu ini ya, Trauma lah. trauma di alam bawah sadarnya, soalnya memang dari katanya Soalan di awal filmnya dia masih ceria gitu kan. Tone filmnya juga masih santai Masih lah, anak-anak masih banget anak-anak lah. banget lah. Tapi pas kita tahu, pas kita masuk ke karakternya itu masing-masing, Harry Potter sendiri dia ke masa kecilnya trauma, dia disiksa juga sama keluarga tirinya, terus Kamarnya itu loh. Kamarnya di kamarnya bawah, di bawah ini di bawah tangga dan sering buat loncat-loncat karena terus saudaranya. juga apa namanya, di film-film keberapa aku juga lupa, yang dia mulai mimpi si siapa Mimpi basah. namanya, bukan Berkan. puber, itu episode kita yang sebelumnya di apa, jadi dia dimimpiin sama si siapa namanya, Voldemort Yeah. sama Voldemort. Di situ kan kayak Voldemort di sini kan alam bawah sadarnya dia kan, dia dihantui, dia sering kali mimpi. Mungkin teman-teman yang depresi ataupun punya masalah dengan itu masa lalu juga pernah ngalamin hal-hal seperti itu juga mungkin ya, dimana kita terganggu dalam mimpi kita. Jadi di situ kita bisa ngelihat Voldemort sendiri sebagai gambaran trauma masa kecilnya dia yang terus dihantuin, dibentuknya dia sebagai musuh kalau di film gitu ya. Terus juga ini Dementor di situ dia kayak pas orang lagi depresi, kalau orang lagi depresi pasti kita ini toh hal-hal positif kita terserap gitu kan, kebahagiaan kita itu terserap. Jadi badan tiba-tiba ngerasa dingin pas kita mau tidur atau kayak gimana, itu juga salah satu, aku baca-baca juga salah satu. Terus bangun-bangun hampa. Nah, bangun-bangun hampa. Sangat menjiwai sekali mungkin ya di episode ini kita ya. Jadi di situ ini bukan film anak-anak, jadi kayak tokoh-tokohnya pun selain Harry Potter seperti Neville, dia juga harus mengetahui orang tuanya dibunuh, disiksa sama siapa? Pelahap maut gitu kan. Meninggalnya orang tuanya juga disiksa oleh pelahap maut. Dia juga harus coping dengan hal itu, dia juga apa ya? Dihantui juga. Dan selain Neville siapa lagi? Banyak lah. Iya. Banyak ya. Kalau dari Harry Potter ya, balik lagi Harry Potter, aku lihatnya ini. Kalau film anak-anak kan biasanya menyajikan ini narasi yang bentuknya superhero ya, from zero to hero gitu. Nah, kan orang yang bukan siapa-siapa, biasa aja, terus punya kekuatan, bisa menyelamatkan dirinya dan teman-temannya dan hidup bahagia selamanya. Kayak narasi-narasi Disney lah katakanlah, atau mungkin Marvel kayak gitu. Tapi apakah Harry Potter seperti itu? Kayaknya enggak. Karena dia Harry Potter ini posisinya orang tuanya cukup terpandang ya kayaknya di Hogwarts. Tapi dia sendiri siapa itu? Bukan siapa-siapa. The boy who live. Hucus yang terpilih. Iya, terbuli. Ya kan, dia di Hogwarts temennya siapa ya, cuma Ron sama Hermione, orang-orang terkucilkan, dan orang-orang terkucilkan lainnya lah kayak Hagrid, terus Dobby gitu-gitu. Lalu dia juga secara skill penyihir juga biasa-biasa aja. Dia bisa main ini kan, bisa naik sapu lah dia. Bisa naik sapu lah, bisa Quidditch aja, tapi skill lainnya jauh lah sama Hermione gitu. Dan apalagi yang dia punya, cuman kadang keberanian yang naif doang gitu. Keberanian yang maksa. Jadi kayak jadi hero pun enggak, karena selama 7 episode kayaknya apa yang dia lakukan itu semata coping untuk dirinya sendiri aja, itu bukan untuk menyelamatkan Hogwarts itu. Hogwarts itu kebetulan aja punya kelindan atau punya keberkaitan dengan Harry Potter. Kalau nggak ada kaitannya dengan Hogwarts, mungkin dia cuman ngelawan dirinya sendiri dan menerimanya. Itu yang aku lihat dari Harry Potter. Jadi masa film anak-anak narasinya gini? Kalau ini film anak-anak dengan narasi from zero to hero, harusnya pemeran utamanya tuh Hermione. Ya kan, dia magel itu kan dari nol, padahal cerdas, pinter, ngapa-ngapain lah, paling jago soal sihir, bisa nyelamatin teman-temannya, nggak punya masalah aneh-aneh. Terus paling Hermione itu dalam beberapa episode dia pikirannya paling lumayan rasional lah ya. Iya. Dalam keadaan seperti apapun bisa mikir jernih gitu. Harusnya temanmu gini. Kalau Ron sama Harry Potter kalau nggak ada Hermione pun Harry Potter juga nggak bakalan tahu harus ngapain gitu. Iya.
gitu. Itu makanya kayak gini kok anak-anak dari sudut pemeran utamanya aja udah. Cuman mungkin karena itu bully. dibalut dengan fantasi, Mm-mm. hal-hal mistis, bukan mistis ya, apa namanya ya? Sihir, mungkin sihir itu kan kayak di sini kan bukan satu hal yang real gitu. Jadi di situ mungkin kita ngelihatnya jadi genre anak-anak, film anak-anak, tapi pas kita lihat, pas kita coba aja kalian tonton ulang lagi deh. Gelap banget. Iya. Terus ini kalian ingat nggak sih kalau Hogwarts tuh punya apa namanya ruang-ruang atau barang-barang yang itu tuh ironi gitu loh, kayak Oh, iya. cerminnya Cerminnya itu. harapan gitu iya, loh. cermin harapan. Dimana kita sebenarnya itu bukan satu hal yang bakalan terjadi di masa depan, tapi itu harapan kita yang kita inginkan itu aja. kan sangat menyedihkan iya. ya. Aku lihat cermin itu kan kalau nggak salah Harry Potter kedua ya. Pertama Atau kedua ya. pertama. Dia sering ke cermin terus membayangkan ketemu orang tuanya dan yang lain. Itu kayak rasanya lihat anak-anak sekarang yang depresi karena kebanyakan nonton medsos atau apa. Oh, ini hal yang aku inginkan tapi realitaku nggak seperti itu. Iya, benar Aku sih. lihatnya, oh ini sama, ini kebanyakan dopamin kalau lihat cermin di apa Hogwarts itu. Iya tuh. Itu fragmen pertama itu. Dan ya ruang-ruang lainnya juga banyak tuh catatan-catatan yang ngomongin fragmen-fragmen apa memori buruk di Hogwarts. Jadi ini apa-apaan sih film ini? Terus ini juga kayak Hogwarts itu kan dikelilingi hantu-hantu gitu kan. Yang mereka juga meninggalnya juga tragis gitu loh. Jadi sekolah macam apa ini? Jadi kayak apa ya, pembantunya juga apa tuh ini Dobby gitu. Dobby itu sendiri juga dia representasi subaltern ya. Subaltern itu kayak orang yang nggak punya suara. Orang yang nggak punya suara udah terpinggirkan, nggak punya suara, nggak bisa menyuarakan dirinya lagi gitu kan. Ya Tuhan. Di episode berapa si Hermione sendiri berusaha untuk menyuarakan dia melalui pergerakan Pew, kalau nggak salah PEW gitu. Di situ kalau aku pernah baca salah satu artikel juga, kalau di situ bisa dibaca juga Dobby itu sebagai representasi perempuan yang didomestifikasi gitulah. Dia di mana nggak bisa, dia kan cuman kerja di dapur doang kan, di dapur dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia baru merdeka kalau diberi satu hal benda dari masternya gitu, dari tuannya gitu. Jadi kayak ya orang-orang di Harry Potter ini orang-orang problematis semua. Dumbledore sendiri dia harus ini kan trauma dengan kematian adiknya gitu. Terus siapa lagi, Lupin juga dia di situ jadi apa ini? Werewolf. Siluman. Ya, namanya jadi ini toh guru kesukaan Harry Potter ternyata Siluman gitu. Terus orang-orang jadi kayak orang-orang itu mereka punya satu hal kesayangan, kayak Hagrid sendiri dia punya hal kesayangan hewan-hewan peliharaannya, tapi harus dieksekusi. Di awal-awal itu kan naganya itu yang bayi juga harus diserahkan lagi, dibalikin ke Irlandia gitu kan. Naganya, terus laba-labanya banyak sekali. Jadi Hogwarts di sini tuh sekolah apa rumah sakit jiwa gitu, kayak kumpulan orang-orang yang traumatis terus kumpul jadi satu gitu kan. Iya, apakah wizard itu sebenarnya representasi dari orang-orang yang punya trauma atau gangguan jiwa ya? Tuhan ya wajah itu Ya, bukan maksudku mendiskriminasi atau apa, tapi kayak representasinya ke sana arahnya. Iya sih. Atau kamu magel kayaknya nggak punya masalah lalu magel-magel di sana. Siapa lagi yang magel selain Hermione di situ ya? Ya orang tua tiri Harry Potter itu. Orang tua Harry Ya mereka kan nggak punya masalah Iya, selain ngebully aja. Itu. Dan kalau lihat Harry Potter dari episode ke episode ya, maksudnya dari satu seri ke seri lain itu kan makin gelap ya kehidupan Harry Potter itu. Pertama punya teman, terus ternyata ada orang-orang yang mulai mati gitu. Misal di Goblet of Fire, Cedric. Cedric ini kan orang yang biasa aja ya, dari Hufflepuff ya dia. Ya itulah. Dia tuh kan modelannya kayak ini siswa teladan lah ya. Siswa teladan. Ganteng, pinter, teladan. Mapres lah. Mapres gitu. Dan dia kayaknya bisa menang lah di kompetisi itu. Nah, tahu-tahu mati. Mati dengan cara yang sangat tidak keren gitu. Iya. Ini agak konyol juga matinya. Kamu tuh kayak ini bisa jadi hero panutan orang-orang ya, dimatiin sama J.K. Rowling. Iseng banget sih ini orang. Iya, terus ketika Harry Potter baru mendapat sosok orang tua dari Sirius Black ya. Sirius Black. Ya di Order of Phoenix mati juga sih juga itu. Ya Allah. Dan akhirnya di seri kelima kan Harry Potter mulai makin gelap gitu kan, suka nyalain orang lain, terus nggak terima sama hidupnya sendiri itu. Makin terlihat sisi-sisi
depresif dari Harry Potter itu, udah nggak punya teman. Habis itu di seri ke-6 Dumbledore mati. Padahal Dumbledore mungkin jadi harapan dia waktu itu ya, satu-satunya gitu. Mati juga. Mati juga. Apa bawa sial ya ini? Itu kayak bawa sial juga. Cuman mungkin ini sih yang tadi Ovek di awal bilang kalau beberapa di pendekatan psikolog juga ini kan dipakai untuk coping mekanisme juga kan sama orang-orang psikologi gitu kan. Dumbledore pernah bilang juga untuk orang-orang depresi. Jadi kalau orang depresi itu ya udah kamu harus maju, kamu harus menghadapi realita itulah. Jadi di situ ada biasanya kan Dumbledore itu di tiap awal-awal pas makan malam di awal-awal tahun ajaran baru selalu ngasih pejangan gitulah. Nah, di salah satunya dia pernah bilang gitu kan kalau kamu depresi, kamu ada masalah ya itu dihadapin. Mungkin dari situ ada sisi psikologisnya. Selain kita biasanya ngomong tentang cultural studies gitulah ya, di situ mungkin lebih upaya untuk gimana kita menegosiasikan diri kita ya dengan masalah-masalah kita gitu. Tapi memang mungkin ini dibalutnya dengan hal-hal yang tragis, traumatis juga gitu. Ya, aku tuh nonton Harry Potter di umur yang sekarang ya, 20-an ini. Gimana gelap? Semakin overthinking. Overthinking enggak sih, tapi aku jadi menertawakan keironian diriku gitu loh. Ironi seperti apa? Tolong jelaskan. Misalnya kayak kita tahu lah ya, salah satu tokoh yang mungkin banyak hatersnya tuh Profesor Snape gitu. Favoritku sih. Cocok lah. Kamu banget lah itu ya. Jahat gitu kelihatannya. Iya, kelihatannya, tapi Profesor Snape tuh punya masa lalu yang sangat menyedihkan gitu. Cintanya bertepuk sebelah tangan gitu kan. Terus korban bullying gitu. Jadi terus selain Profesor Snape banyak lah misalnya Malfoy yang dia Malfoy itu berat loh hidupnya. Berat juga. Dia harus ini menerima tanggung jawab besar dari keluarganya untuk membunuh Dumbledore juga. Walaupun kan kalau kita lihat Malfoy ini kayaknya yang paling inilah ya, songong, tengil, kelihatan orang kaya juga kayaknya dari gimana dia berpakaian itu dan jadi bos tau di gengnya. Tapi di sisi lain dia punya tekanan besar dari keluarganya. Ya Allah, apalagi kalau kita lihat di Half-Blood Prince ya, ketika dia harus membunuh Dumbledore itu kan kayaknya bukan keinginan dia ya, tapi paksaan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak dia pun punya masalahnya ternyata. Dia di sana jadi korban itu. Apalagi Luna Lovegood udah kelihatan banget dia terkucilkan juga kan. Dia dianggap gila dengan, menurut aku dia kreatif sih, maksudnya orang yang bagus keren gitulah. Tapi di situ dia nggak bisa diterima. Ayahnya sendiri pun juga dianggap gila juga. Walaupun karakternya kuat ya sebagai orang yang pernah melihat kematian, sampai bisa lihat kuda nggak jelas itu, dan dia menerimanya. Akhirnya ketika Harry Potter kan masih ini ya trauma setelah lihat Cedric mati dan ternyata bisa lihat benda-benda goib itu. Akhirnya Luna Lovegood yang menjadi sahabatnya di sana. Maksudnya kayak dia udah bisa melawan traumanya gitu kan, dan jadi sahabat bagi Harry Potter yang kayaknya di seri itu belum menerima dirinya juga. Sepanjang seri sih. Sepanjang seri ya kayaknya sampai Ya Allah, kenapa kita ketawa sih ya? Maaf ya. Cuman aku ya menertawakan bahwa ini menertawakan diri kita. Menertawakan diri kita yang hal dengan itu juga sih semua sempat menganggap orang. Harry Potter tuh ceria dan anak-anak. Enggak. Pembacaan baru ya. Terus ini Neville Longbottom. Iya, pecundang. Ron Weasley yang miskin. Gitu, aduh, kalau kayaknya ini bisa jadi satu buku ini untuk nyacatin Harry Potter. Iya, untuk membaca ulang Harry Potter bahwa ini bukan satu cerita yang ceria. Soalnya sampai akhir pun ngapain sih mereka? Melawan trauma. Melawan Horcrux. Gini deh, coba bayangin ya. Lina kan tadi ngomong kalau Hogwarts tuh kayak rumah sakit jiwa. Bayangin kalau seandainya itu tuh cuman delusi mereka aja, kalau mereka tuh jadi penyihir gitu, dan Voldemort itu dihadirkan hanya sebagai kalau kalian berhasil mengalahkan Voldemort, kalian akan menang gitu dengan trauma kalian gitu. Iya, so Voldemort itu jangan-jangan cuman kambing hitam aja dari orang-orang yang punya masalah di Hogwarts dan berkumpul di Hogwarts. Delusi bersama ya. Hogwarts itu terlalu banyak masa lalu kelam, terus di akhir Harry Potter itu semua kayaknya diakumulasikan menjadi Voldemort. Apalagi ya?
Ya, walaupun Voldemort juga punya masalah sih. Masalah. Dia Apalagi? juga orang buangan, nggak diterima juga. Itu Dia sih. punya obsesi dengan sains nggak sih kalau nggak salah dia tuh? Ya sains di versi penyihir lah ya. Dia emang pintar, cuman di sisi lain kan punya cukup psikopat ya, suka psikopat, melihat orang lain mati gitu. Suka nyiksa semua hal yang hidup gitu. Itu kalau di Harry Potter kayak gitu, tapi akhirnya dia cuma jadi kambing hitam yang cukup menarik itu doang sih. Apalagi? Apalagi Lin. Udah gitu kali ya. Iya. Jadi aku sih nggak ngasih kesimpulan apa-apa kalau lihat Harry Potter selain bahwa ini justru lebih enak ditonton lagi ketika kita udah beranjak ke umur 25 dan selanjutnya itu bahwa seluruh episode Harry Potter nih nggak pernah menampilkan konklusi selain bahwa kita harus menerima diri kita sendiri dengan masalah-masalah yang ada Dengan sejak trauma bertahun-tahun. yang mendera gitu. Makanya aku selalu bingung kok anak-anak bisa ceria ya untuk nunggu Harry Potter terus antri tiketnya sampai panjang, dari mananya sih dari nggak ada. Secara nggak langsung kita menikmati hal-hal yang menyiksa kita kadang gitu kan. Iya. Ya, tapi untuk itu kita berterima kasih lah ya untuk J.K. Rowling yang sudah menciptakan karakter Harry Potter dan sutradara yang sudah memfilmkannya gitu. Dengan begitu kan ketika kita nonton Harry Potter terutama di umur segini gitu mungkin kayak bercermin gitu jadinya gitu. Ada banyak hal yang kita temukan dari diri kita gitu di Harry Potter gitu. Sok moralis lagi aku. Ya. Udah gitu aja kali ya. Iya. Di episode ini balik lagi kita nggak pernah nyimpulin apa-apa. Mungkin kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih buat udah nyimak kita. Dadah. Dadah.